Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 124, Pikiran. Berita bahwa Qi Fei mendukung pangeran tertua hari ini dengan cepat menyebar di dalam dan luar istana. Tidak mungkin, begitu banyak orang di dalam dan luar istana memperhatikan perilaku Qi Fei. Bagaimanapun, Qi Fei adalah orang yang paling menarik perhatian di seluruh dinasti Longteng dan pemimpin seluruh dinasti Longteng. Maka ketika orang-orang di istana mengetahui perbuatan Qi Fei, wajar saja mereka gemetar ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani terus-menerus menentang perkataan Qi Fei. Mereka tahu bahwa Qi Fei hanya sempurna di permukaan, dan selama mereka mendengarkan Qi Fei tidak akan memperlakukan mereka dengan kasar. Tetapi jika mereka tidak mendengarkan Qi Fei pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu adalah hasil terbaik bagi belasan orang sebelumnya. Tak lama kemudian, para pekerja di istana mulai bekerja lebih serius. Tidak banyak tuan di istana sekarang. Selain Qi Fei dan pangeran tertua, para pelayan istana ini akan serius. Kemudian lingkungan di dalam istana sangat baik. Adapun para menteri di luar istana, mereka juga mengubah pandangan mereka terhadap Qi Fei setelah mendengar berita itu. Mereka sekarang sepenuhnya menerima Qi Fei. Qi Fei dulunya sangat kuat, tetapi mereka menganggapnya pemberani tetapi tidak bijaksana. Tetapi sekarang setelah melihat ini, mereka tahu bahwa Qi Fei tidak hanya pemberani tetapi juga banyak akal, dan kelicikannya tidak kalah dari mereka. Para menteri tua ini sudah puluhan tahun berkuasa di istana, tetapi mereka tidak lebih hebat dari Qi Fei, seorang pemuda yang rambutnya bahkan belum tumbuh panjang. Tidak peduli apa yang dipikirkan para menteri ini dalam hati mereka, setidaknya di permukaan mereka tidak akan pernah berani membodohi Qi Fei lagi. Ming Qi, yang berada di luar istana, tentu saja juga mendengar apa yang dilakukan Qi Fei. Pembantu di samping Ming Qi berkata kepada Ming Qi dengan khawatir di matanya, "Nona, Kaisar saat ini tampaknya bukan orang yang mudah bergaul. Dia membunuh lusinan orang sekaligus. Saya tidak tahu apa kesalahan mereka. Dia telah bersama Ming Qi sejak dia masih kecil, jadi wajar saja dia peduli terhadap Ming Qi. Sebelumnya, Ming Qi tidak suka pergi ke harem Kaisar sebelumnya, sebagian karena ada banyak wanita di harem Kaisar sebelumnya. Ming Qi berharap menemukan pria yang lebih setia. Di sisi lain, Kaisar sebelumnya sangat kejam dan membunuh orang sesuka hati. Itulah sebabnya Ming Qi tidak ingin memasuki istana, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah Qi Fei menjadi Kaisar, dia benar-benar melanjutkan perilaku Kaisar sebelumnya dan membunuh lebih dari selusin orang sekaligus. Namun, alasan mengapa belasan orang itu terbunuh tidak pernah terungkap di istana. Hanya dikatakan bahwa Qi Fei sangat marah saat itu. Pembantu di sampingnya sedang mendandani Ming Qi sambil mengobrol dengannya. "Nona, Anda ditakdirkan untuk memasuki istana untuk pemilihan kekaisaran kali ini. Saya harap setelah Anda memasuki istana, Kaisar saat ini akan bersikap lebih lembut kepada Anda." Ming Qi akhirnya berbicara pada saat ini dan berkata kepada pembantu di sampingnya. "Baiklah Liu Lu, jangan terlalu khawatir. Qi Fei berbeda dari yang lain. Dia membunuh lebih dari selusin orang kali ini. Orang-orang itu pasti telah melakukan kesalahan besar." Ming Qi sangat yakin dengan penilaiannya sendiri. Karena dia sudah memutuskan bahwa Qi Fei pasti orang yang berkarakter baik saat pertama kali bertemu dengannya, dia tidak akan mudah meragukannya. Terlebih lagi, Liu Lu hanya melihat Qi Fei membunuh lebih dari selusin orang sekaligus, dan tidak melihat bahwa Qi Fei memperlakukan para dayang istana dan Kasim di istana dengan sangat baik. Dibandingkan dengan Kaisar sebelumnya, Qi Fei sudah menjadi penguasa yang bijaksana. Tidak seorang pun tahu apa yang telah dilakukan orang-orang itu hingga membuat Qi Fei begitu marah hingga ia membunuh mereka semua sekaligus. Setelah mendengar pembelaan tegas Ming Qi terhadap Qi Fei, Liu Lu terdiam. Dia adalah pembantu pribadi nona muda mereka, dan makna dari nona mudanya adalah miliknya. Karena wanita itu bersikeras bahwa Qi Fei adalah orang yang sangat baik, dia pasti tidak akan mengatakan hal buruk tentang Qi Fei. Tepat pada saat ini, Menteri Departemen Pusat datang menemui Ming Qi. Begitu Ming Qi melihat Menteri Departemen Pusat, dia menyambutnya dengan gembira. "Ayah, kau di sini." Menteri Departemen Pusat mengangguk, menatap Ming Qi yang telah tumbuh menjadi gadis besar, dan bertanya kepada Ming Qi dengan perasaan campur aduk di hatinya. "Kamu seharusnya mendengar tentang apa yang terjadi di istana.
Dengan kata lain, Qi Fei membunuh lebih dari selusin orang sekaligus, dan kejadian ini menyebabkan kepanikan di antara orang-orang di dalam dan di luar pengadilan. Karena Qi Fei adalah kaisar yang baru bertahta, tidak seorang pun tahu pasti seperti apa kepribadian Qi Fei. Kita hanya bisa menebak orang macam apa Qi Fei dengan melihat beberapa hal yang telah dilakukannya. Sekarang Qi Fei telah membunuh lebih dari selusin orang sekaligus. Semua orang bertanya-tanya apakah Qi Fei akan menjadi seorang tiran seperti kaisar sebelumnya. Ketika Ming Qi melihat ayahnya datang untuk berbicara dengannya tentang masalah ini, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Saya baru saja mendengar tentang kejadian ini. Apakah ada kesalahpahaman? Saya rasa Qi Fei bukan orang seperti itu." Menteri Urusan Pusat mengangguk. Itu benar, dia dan Qi Fei memiliki hubungan yang relatif dekat, jadi dia tahu beberapa detail tentang masalah ini. Jadi kali ini, dia datang ke Ming Qi secara khusus untuk menjelaskan masalah ini agar Ming Qi tidak khawatir. Menteri Departemen Pusat menjelaskan kepada Ming Qi apa yang terjadi di istana. Alasan mengapa Qi Fei membunuh belasan orang itu adalah karena orang-orang itu tidak mematuhi perintah Qi Fei di depan umum. Dia juga bergosip di depan pangeran tertua dan sangat acuh tak acuh dalam mengurusnya, yang membuat Qi Fei marah. Setelah mendengar penjelasan ini, Ming Qi tiba-tiba mengerti. Dia berkata bahwa Qi Fei jelas bukan tipe orang yang akan membunuh orang sesuka hati, tetapi dia berbicara kepada ayahnya tentang masalah Ming Qi dengan ekspresi serius. "Ayah, menurutmu, seberapa pentingkah kedudukan pangeran tertua di hati Qi Fei?" Sekarang semua orang di istana berspekulasi tentang status pangeran tertua. Jika Qi Fei tidak peduli pada pangeran tertua, mengapa dia mendukungnya? Jika Qi Fei peduli pada pangeran tertua, mengapa dia tidak pernah mengunjunginya sekalipun setelah mengaturnya ke istana? Dan ketika semua orang di istana ingin memberikan identitas kepada pangeran tertua, Qi Fei langsung menolak. Dengan kata lain, pangeran tertua sekarang hanya mengaku sebagai murid Qi Fei, tetapi kenyataannya dia tidak memiliki identitas di istana. Selain identitasnya sebagai putra dari dinasti sebelumnya, yang mana sangat memalukan, yang lainnya kosong. Menteri Urusan Pusat juga terdiam setelah mendengar pertanyaan Ming Qi. Dia sekarang tidak tahu apa yang dipikirkan Qi Fei. "Aku hanya merasa bahwa pemuda Qi Fei ini terlalu licik. Saya hanya bisa mengatakan ini kepada Ming Qi. Kalian akan bertindak sesuai dengan keadaan setelah memasuki istana. Ingatlah untuk tidak menyinggung pangeran tertua. Tidak ada pertukaran kepentingan di antara kalian berdua, jadi sebisa mungkin jauhi dia." Bab 125, Preferensi. Tidak peduli apapun posisi pangeran tertua di hati Qi Fei, setidaknya satu hal yang pasti. Pangeran tertua tidak akan pernah bisa menjadi penerus dinasti Longteng berikutnya, sehingga hal ini membuat banyak orang bersikap dingin terhadap pangeran tertua. Yang perlu mereka lakukan adalah tidak menyinggung pangeran tertua. Tidak perlu terlalu dekat dengannya, karena dia tidak ada manfaatnya bagi mereka. Ming Qi tahu ini adalah kebenaran, tetapi dia masih merasa sedikit kasihan terhadap pangeran tertua. Dia telah mengalami peristiwa besar seperti itu di usia yang masih sangat muda. Dia pasti sangat kesepian di istana sendirian. Itu juga sesuatu yang harus diperhatikan oleh ibunya. Yang terpenting bagimu sekarang adalah memasuki istana dan melahirkan seorang putra yang sah sesegera mungkin. Dinasti baru telah dimulai, dan semua orang di istana berharap putri mereka akan melahirkan seorang putra yang sah. Jangan sampai kau tertinggal. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Meskipun Menteri Urusan Pusat harus bekerja untuk rakyat, ia juga harus mempertimbangkan dirinya sendiri dan siapa calon kaisar berikutnya. Semuanya tergantung pada putri bangsawan mana yang dapat melahirkan putra sah, dan siapa yang paling dapat menyenangkan Qi Fei. Ming Qi masih memiliki beberapa kelebihan, lagi pula, Ming Qi telah bertemu Qi Fei jauh sebelumnya. Dan dilihat dari ekspresi Qi Fei, dia tidak membenci Ming Qi. Wajah Ming Qi memerah ketika mendengar ayahnya memintanya untuk segera melahirkan putra sah. Membayangkan kemunculan Qi Fei membuat jantungnya berdebar-debar. Jika memungkinkan, tentu saja dia sangat ingin memiliki anak sendiri dengan Qi Fei. Kontes kecantikan akan segera tiba, jadi para gadis muda dari keluarga bangsawan sibuk mempersiapkan tata krama memasuki istana. Karena Qi Fei baru saja naik tahta sebagai kaisar, dia tidak begitu paham dengan aturan pertunjukan bakat. Untungnya, Wang Heng yang bertanggung jawab atas segalanya. Wang Heng telah meminta para pelayan di istana untuk pergi ke rumah para wanita muda yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi guna mengajari mereka tata krama.
Jadi Qi Fei tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kecuali Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan mendengar tentang masalah Qi Fei. Semua orang pergi ke istana untuk bertanya pada Qi Fei apa yang sedang terjadi. Liu Xiaoer berkata kepada Qi Fei dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Saudaraku, ku dengar kau telah membunuh lebih dari selusin orang. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu mata-mata? Tentu saja mereka tahu bahwa Qi Fei jelas bukan tipe orang yang akan membunuh orang begitu saja. Orang-orang itu pasti telah melakukan kesalahan besar hingga membuat Qi Fei marah dan membunuh lebih dari selusin orang sekaligus. Qi Fei menjelaskan secara singkat kepada mereka mengapa dia membunuh orang-orang itu. Setelah mendengar ini, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan menatap Qi Fei dengan ekspresi rumit. Bukan salah mereka jika berpikir seperti ini. Alasan utamanya adalah identitas pangeran tertua terlalu memalukan. Kakak laki-laki mengatakan kepadaku bahwa kamu harus memberinya rumah baru di luar. Kalau tidak, bukanlah ide yang baik baginya untuk tinggal di istana sepanjang waktu. Liu Xiaoshan juga mengangguk dan berkata, ya, meskipun ayah pangeran tertua sudah tiada, bukankah ibunya masih hidup? Dia ada di rumah Shao Qing dari kuil Dali. Mengapa kamu tidak membiarkannya pergi bersama ibunya saja? Jika pangeran tertua diizinkan kembali ke ibunya, tidak ada jaminan bahwa keluarganya tidak akan mau mendukung pangeran tertua dan menjadi kaisar berikutnya dari dinasti Longteng. Qi Fei lebih memikirkannya, meskipun pangeran tertua masih muda dan tidak memiliki gagasan ini. Namun jika pangeran tertua ditempatkan di sebelah ibunya, orang dewasa itu akan memiliki banyak kekhawatiran. Karena situasi ini terus berlanjut dalam jangka waktu lama, tidak dapat dielakkan lagi bahwa pangeran tertua akan mengincar tahta ketika ia dewasa. Itulah sebabnya Qi Fei selalu membiarkan pangeran tertua tinggal di istana, yaitu, tetap berada di bawah pengawasannya. Selama pangeran tertua tidak melakukan hal yang aneh, Qi Fei akan melindunginya. Setelah mendengar penjelasan lainnya, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tiba-tiba menyadari. Ya, bagaimana mereka bisa melupakan ini? Meskipun ibu pangeran tertua masih hidup, dia adalah ratu sebelumnya. Terlebih lagi, mereka berdua mendengar bahwa ratu sangat tidak puas dengan Qi Fei yang menjadi kaisar. Hanya saja karena kemampuan Qi Fei, tidak ada yang bisa dia katakan, tetapi begitu pangeran tertua dikembalikan. Maka besar kemungkinan Ibu Suri ingin memanfaatkan jati diri pangeran tertua sebagai keturunan dinasti sebelumnya untuk menimbulkan masalah lagi. Terlebih lagi, Qi Fei baru saja naik tahta dan kedudukannya belum terlalu stabil. Ada banyak orang tua dari dinasti sebelumnya di istana. Jika Qi Fei membunuh ratu secara langsung, orang-orang tua dari dinasti sebelumnya pasti akan memiliki banyak keluhan terhadap selir Qi. Jadi meskipun Qi Fei sekarang menjadi kaisar, agar segala sesuatunya menjadi lebih sederhana dan memiliki lebih sedikit hal yang harus dilakukan, dia harus memiliki banyak urusan. Terlebih lagi, kehidupan pangeran tertua di istana sekarang tidak memengaruhinya sama sekali. Hanya saja para bawahan itu berpura-pura mematuhinya tetapi sebenarnya tidak mematuhinya. Dia bisa menghadapinya secara langsung. Itu bukan masalah besar. Baiklah, saudaraku, kamu lebih pintar dari kami dan berpikir lebih komprehensif, jadi kami tidak akan banyak bicara. Namun, pertunjukan bakat akan diadakan dalam 3 hari. Bagaimana persiapanmu, saudaraku? Yang lebih dikhawatirkan Liu Xiaoshan adalah kejadian seumur hidupnya. Apa yang harus aku persiapkan? Tentu saja ada pejabat wanita di istana yang harus dipersiapkan. Sekarang harem sudah dibersihkan. Bagaimana persiapan di rumahmu? Meskipun Qi Fei ingin merekrut banyak gadis cantik kali ini, dia tidak berencana untuk merekrut banyak selir ke dalam harem. Lagi pula, Qi Fei tidak terlalu mementingkan hubungan antara pria dan wanita seperti Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Yang paling dikhawatirkan Qi Fei adalah masa depan dinasti Longteng, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus memiliki keturunan. Jadi kali ini, kita hanya perlu memilih beberapa wanita untuk memasuki istana. Jika terlalu banyak orang, akan ada lebih banyak masalah. Kami sudah mengemasi rumah kami, dan kami hanya menunggu kedatangan sang putri, tetapi ada satu hal yang muncul dan cukup menarik. Liu Xiaoer melanjutkan, karena tidak ada yang tahu banyak tentang kepribadianmu, banyak keluarga diam-diam bertanya kepada kami gadis seperti apa yang kamu sukai. Jika mereka mendandani putri mereka seperti itu, peluang mereka untuk terpilih dalam seleksi kekaisaran akan lebih tinggi. Oh, Qi Fei benar-benar tidak tahu tentang ini.
Awalnya dia mengira mereka hanya perlu mempelajari peraturan di rumah besar, tetapi dia tidak menyangka mereka benar-benar akan bertanya tentang kesukaannya. Jadi, apa yang kau katakan? Qi Fei sedikit penasaran tentang gambaran macam apa yang ada dalam benak Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Kami tahu bahwa Anda, kakak, takut pada masalah, jadi kami memberitahu mereka bahwa mereka hanya membutuhkan wanita yang lembut dan pendiam. Lagi pula, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan telah mengikuti Qi Fei begitu lama, dan mereka memiliki pemahaman tentang karakter Qi Fei. Qi Fei hanya berharap menemukan seorang wanita yang dapat membuatnya tidak terlalu khawatir. Bab 126, Draft dimulai. Apa yang mereka katakan memang benar, jadi Qi Fei tidak banyak bicara dan hanya mengangguk. Pada saat ini, Liu Xiaoshan menatap Qi Fei dengan ekspresi bergosip di wajahnya dan berkata, "Saudaraku, orang-orang dari keluarga Ming juga datang kepada kami untuk menanyakan." Keluarga Ming, Ming Qi. Qi Fei sedikit terkejut ketika mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Ming benar-benar bertanya kepada Liu Xiaoshan. Secara logika, pernikahan Ming Qi sudah diputuskan dan dia akan memasuki istana, jadi mengapa dia masih perlu bertanya tentang pilihannya? Liu Xiaoshan mengangguk dan berkata, "Bukan Nona Ming Qi yang datang ke sini secara langsung, melainkan seorang pelayan dari keluarga mereka. Dia bilang dia ingin mengenalmu lebih baik, kakak laki-laki. Menurutku ini hal yang baik. Setelah Nona Ming Qi masuk istana, dia akan bisa bergaul baik denganmu, kakak laki-laki, jadi dia mencari tahu beberapa kebiasaanmu." Jadi begitu, Qi Fei berpikir dalam hati bahwa Ming Qi terlalu berhati-hati. Sebenarnya, meskipun mereka tidak mengatakannya secara terbuka, semua orang tahu bahwa Ming Qi mengenalnya sebelumnya, jadi ada kemungkinan baginya untuk memasuki istana kali ini. Selain itu, Qi Fei tidak membenci Ming Qi. Dia menganggap Ming Qi sebagai gadis yang cukup pintar. "Kakak, jika kamu memiliki anak sendiri di masa depan, bukankah posisi pangeran tertua di istana akan lebih memalukan?" Liu Xiaoer memiliki banyak hal untuk dipikirkan. Sekarang Qi Fei sudah mulai mempersiapkan draftnya. Dia percaya tidak lama lagi ratu akan hamil, dan ketika dia melahirkan seorang putra, apakah pangeran tertua masih dapat dianggap sebagai pangeran tertua dinasti Longteng? Tidak memalukan. Aku sudah membiarkan pangeran tertua mempelajari segala macam ilmu di istana. Kalau dia sudah besar dan punya kemampuan, dia akan menjadi pejabat di istana. Kalau dia tidak punya kemampuan, aku akan memberinya uang dan membiarkannya memulai usahanya sendiri. Meskipun pangeran tertua adalah darah dinasti sebelumnya, Qi Fei tidak menyalahkannya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengajarinya beberapa pengetahuan. Karena pangeran tertua memanggilnya Tuan Guru, itu pasti bukan tanpa alasan. Melihat bahwa Qi Fei tahu apa yang sedang terjadi, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tidak mengatakan apa-apa lagi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pertunjukan bakat akhirnya dibuka seperti yang diharapkan semua orang. Ini adalah pertama kalinya bagi Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan berpartisipasi dalam acara besar seperti itu, dan mereka dapat memilih pihak mana yang mereka inginkan. Jadi mereka sangat gembira, sambil melihat ke kiri dan ke kanan, mereka merasa bahwa acara besar yang dipersiapkan Wang He itu begitu mewah dan berkelas. Namun, antusias Qi Fei biasa saja. Dia hanya ingin menyelesaikan pemilihan orang dengan cepat. Kebanyakan wanita cantik ini datang untuk Qi Fei, meskipun sebelumnya Qi Fei telah membunuh lebih dari selusin orang sekaligus. Ketika mereka menerima berita itu, mereka sedikit panik, tetapi mereka kemudian mengirim orang untuk menyelidiki di istana. Apa sebenarnya yang menyebabkan Qi Fei membunuh begitu banyak orang sekaligus? Setelah mengetahui bahwa itu karena orang-orang itu tidak menghormati pangeran tertua, mereka tidak lagi takut kepada Qi Fei. Ketika Qi Fei, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan bersama, Qi Fei tanpa kecuali merupakan sosok yang paling memukau. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tampak seperti penjahat pada pandangan pertama, tetapi Qi Fei sangat tampan dan anggun. Oleh karena itu, semua selir itu berharap untuk dapat masuk ke dalam harem Qi Fei, asalkan mereka dapat menjadi wanitanya Qi Fei, maka taraf hidup mereka pasti akan jauh lebih baik di kemudian hari, belum lagi akan membantu kekuatan keluarga mereka. Jika mereka pergi ke rumah Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, mungkin kehidupan mereka akan sedikit lebih baik, tetapi itu tidak akan membantu keluarga mereka. Jika biasa saja, para wanita cantik terpilih ini mungkin akan bertengkar satu sama lain atau semacamnya, tetapi karena mereka tahu bahwa Qi Fei paling membenci wanita yang usil. Oleh karena itu,
ketika wanita-wanita cantik ini datang ke istana, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut akan terlalu banyak bicara dan membuat Qi Fei kesal. Gelombang pertama, Kasim memanggil sekelompok wanita cantik pertama untuk datang menghadap. Qi Fei tidak ingat semua nama, tetapi ada sekelompok yang terdiri dari 5 wanita cantik yang berdiri berjajar. Mereka semua tampak sangat muda dan cantik, dan mereka mengenakan pakaian mewah. Jika melihat kainnya, terlihat bahwa dia adalah seorang gadis dari keluarga kaya. Rambutnya dipenuhi mutiara, giok, dan permata, dan terlihat sangat cantik. Mata Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan membelalak lebar. Mereka tidak pernah berani bermimpi memiliki seorang gadis dari keluarga kaya seperti ini sebelumnya. Tapi sekarang dia bisa berdiri di depan mereka dan membiarkan mereka memilih. Seperti yang diharapkan, mereka masih harus mengikuti kakak laki-laki yang tepat, mengikuti Qi Fei yang tepat, dan status mereka akan meningkat. Qi Fei memperhatikan kelima wanita cantik itu dan tidak memilih satu pun di antara mereka karena mereka semua berpakaian terlalu indah. Qi Fei tidak tertarik pada gadis yang terlalu cantik. Yang paling dihargai Qi Fei adalah resonansi jiwa. Tentu saja Qi Fei juga tahu bahwa itu hanya pertemuan singkat dan pasti tidak akan ada komunikasi spiritual. Jadi Qi Fei melirik Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan dengan acuh tak acuh dan bertanya kepada mereka. Apakah kamu punya favorit? Ketika kelima wanita cantik itu mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, ada sedikit kekecewaan di wajah mereka. Tampaknya Qi Fei tidak menyukai mereka, jadi dia ingin memberikan mereka kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Tentu saja Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tertarik pada mereka. Begitu gadis-gadis ini muncul, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Mereka semua ingin membawanya ke rumah mereka sendiri, tetapi mereka juga tahu bahwa seseorang tidak boleh terlalu serakah. Kali ini pilihannya adalah Qi Fei mencari selir, dan mereka hanya menjadi penonton. Jadi Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, masing-masing menunjuk seorang gadis yang paling mereka sukai dan berkata, "Kakak, menurutku dia baik." Qi Fei memperhatikan gadis yang mereka tunjuk dan melihat bahwa dia memang sangat cantik, jadi dia mengangguk dan berkata kepada mereka. Oke, ketika para Kasim di dekatnya mendengar ini, mereka segera mengumumkan bahwa kedua gadis itu telah dipilih oleh kedua pangeran Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, dan gadis-gadis yang tersisa dieliminasi. Setelah kelompok pertama pergi, kelompok kedua naik panggung. Masih dalam kelompok 5, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan terus memandangi gadis-gadis cantik ini, dan menyesali bahwa ada begitu banyak gadis cantik dari keluarga kaya. Namun kali ini mereka tidak berperilaku terlalu di luar kendali, karena mereka sudah melihat banyak gadis cantik. Salah satu gadis dalam kelompok ini menarik perhatian Qi Fei. Gaun gadis ini berbeda dengan gaun wanita lain. Wanita lain mengenakan pakaian yang sangat indah. Tetapi gadis ini mengenakan gaun panjang hijau segar dan hanya jepit rambut hijau zamrud di kepalanya. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati Qi Fei, dan samar-samar dia bisa mencium aroma obat. Qi Fei menatap gadis itu dan bertanya, "Kamu tahu keterampilan medis?" Gadis itu awalnya tampak sangat tenang. Setelah mendengar pertanyaan Qi Fei ini, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata gadis itu, lalu dia menatap Qi Fei dan mengangguk. Sebagai jawaban kepada Kaisar, saya tahu sedikit tentang pengobatan. Seorang gadis biasa, Qi Fei sedikit bingung saat mendengar perkenalan dirinya. Secara logika, kebanyakan gadis yang datang ke kontes kecantikan kali ini berasal dari keluarga pejabat penting istana. Bab 127, 2 orang. Karena draft pertama ini sangatlah penting. Kelompok orang pertama yang masuk ke istana menjadi para tetua di istana, dan status serta kedudukan mereka tentu lebih tinggi dibanding mereka yang masuk kemudian. Jadi Qi Fei juga tahu, wanita itu memiliki temperamen yang luar biasa dan selalu menegakkan punggungnya bahkan ketika berbicara kepadanya. Dia memiliki temperamen yang sangat berbeda dari gadis-gadis muda dari keluarga kaya yang terlahir dengan sendok perak di mulut mereka. Katanya dengan nada yang tidak rendah hati maupun sombong. Saya sudah cukup umur untuk dipilih dalam seleksi. Perdana Menteri Wang merekomendasikan saya untuk datang ke seleksi. Begitulah adanya. Berikan aku 1 bungkus wewangian. Qi Fei terkejut ketika mendengar bahwa Perdana Menteri Wang yang merekomendasikannya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memilih wanita cantik berpakaian hijau, terutama karena Qi Fei sudah terlanjur menyukainya dan penasaran dengan identitasnya. Sekarang setelah dia tahu bahwa alasan dia bisa memasuki istana adalah karena Wang Heng, Qi Fei sangat percaya pada latar belakangnya.
Karena Qi Fei sangat percaya pada Wang Heng, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. Adapun apa hubungan antara wanita cantik berpakaian hijau ini dan Wang Heng, Qi Fei bisa menanyakannya nanti saja. Para wanita cantik di sekitar terkejut melihat bahwa Qi Fei benar-benar memilih gadis ini dari orang biasa yang hanya memiliki sedikit keterampilan medis. Tanpa pernah membaca 3 kepatuhan dan 4 kebajikan, bagaimana mungkin dia dapat dibandingkan dengan wanita-wanita ini yang sejak kecil sudah ahli dalam musik, catur, kaligrafi dan melukis. Jadi beberapa selir di sekitar merasa sedikit tidak puas. Tentu saja Qi Fei juga memperhatikan emosi kecil mereka dan menjelaskan kepada mereka. Aku tidak pernah melihat kemahiran seorang wanita dalam 3 kepatuhan dan 4 kebajikan, tetapi lebih kepada dirinya. Jangan berkecil hati jika kamu tidak terpilih. Hanya saja kamu tidak ditakdirkan untuk bersamaku. Ketika Kaisar Dinasti Longteng sebelumnya masih berkuasa, ditetapkan sebuah aturan bahwa wanita cantik yang tidak terpilih dalam kontes kecantikan tidak akan diizinkan menikah lagi selama hidupnya. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak selir berusaha sekuat tenaga untuk memasuki istana. Alasan utamanya adalah karena aturan yang ditetapkan oleh Kaisar sebelumnya terlalu keterlaluan. Oleh karena itu, selir manapun yang tidak ingin memasuki istana akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berpartisipasi dalam seleksi, seperti halnya Mingqi. Qi Fei tahu apa yang mereka khawatirkan, jadi Qi Fei berbicara kepada mereka. Jangan khawatir, bagi kalian yang gagal dalam seleksi, hal itu tidak akan memengaruhi pernikahan kalian di masa mendatang. Mengenai aturan lama dinasti sebelumnya, aku akan menghapus semuanya. Ketika para wanita cantik yang tidak beruntung itu mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, mata mereka berbinar dan mereka memang bersemangat. Bahkan para dayang istana dan Kasim di sekitarnya memandang Qi Fei dengan heran setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei. Qi Fei memang berbeda dari kaisar-kaisar sebelumnya dan tidak menindas mereka. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Qi Fei, para selir yang tidak berhasil itu tidak lagi bersedih. Lagi pula, keluarga ibu mereka sangat berkuasa sehingga meskipun mereka gagal terpilih, mereka masih bisa menikah dengan bangsawan lain. Dan pernikahan itu kemungkinan besar akan dijadikan istri utama. Dengan cara ini, mereka akan menjadi istri yang bertanggung jawab di masa depan, yang lebih baik daripada bertarung sampai mati di istana. Para wanita cantik yang tidak beruntung itu mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan upacara terbang. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah kelompok selir ini pergi, kelompok selir ketiga naik ke panggung, dan kali ini ada wajah yang dikenal di antara para selir, yaitu Mingqi. Mingqi juga sangat jelas tentang preferensi Qi Fei, terutama karena ketika dia pertama kali bertemu Qi Fei, dia mengenakan gaun putih. Dan dia jelas melihat sedikit keterkejutan di mata Qi Fei saat dia melihatnya. Selain itu, ketika keluarga Ming menemui Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan untuk menanyakan tentang preferensi Qi Fei, mereka mengatakan bahwa Qi Fei tidak menyukai wanita yang kepo. Jadi Mingqi menduga bahwa Qi Fei pasti menyukai wanita yang sederhana dan elegan. Kali ini dia sengaja melawan arus dan berpakaian sangat sederhana. Dia masih mengenakan gaun putih dan beberapa hiasan perak di kepalanya, membuatnya tampak seperti peri dari Istana Bulan. Meskipun dia menduga bahwa Qi Fei pasti akan memilihnya kali ini, dia sebenarnya sangat gugup saat tiba saatnya naik panggung. Bagaimana jika Qi Fei tidak memilihnya? Qi Fei hanya berpendidikan tinggi. Dia begitu baik padanya sebelumnya hanya karena karakternya yang baik, bukan karena dia menyukainya. Apa yang harus dia lakukan? Ketika berdiri di depan Qi Fei, Mingqi menatap Qi Fei dengan tenang. Tanpa diduga, dia bertemu mata dengan Qi Fei dan begitu takut sehingga dia segera menundukkan kepalanya. Apa yang terjadi padanya? Dia selalu sangat percaya diri dan murah hati sebelumnya, tetapi sekarang ketika menghadapi Qi Fei, dia merasa sangat gugup. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan juga melihat Mingqi datang saat ini. Mereka saling tersenyum dan kemudian menatap Qi Fei. Mereka tahu bahwa Qi Fei pasti akan memilih Mingqi. Benar saja, Qi Fei menunjuk Mingqi dan berkata, Mingqi memberikan bungkusan itu, dan yang lain menempelkan tanda. Ketika para wanita cantik di tim yang sama dengan Mingqi mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, mereka menatap Qi Fei dengan heran. Latar belakang keluarga mereka tidak lebih lemah dari Mingqi, dan beberapa dari mereka bahkan lebih cantik dari Mingqi. Gadis yang paling cantik itu mengira bahwa dirinya pasti akan menang,
tetapi ia tidak menyangka bahwa sang kaisar akan memilih seorang gadis yang tidak secantik dirinya dan yang latar belakang keluarganya tidak sebaik dirinya. Itu sungguh mengejutkannya. Mingqi sangat gembira saat mengetahui Qi Fei telah memilihnya. Dia sekarang akhirnya bisa mengakui bahwa dia jatuh cinta pada Qi Fei saat pertama kali melihatnya. Sekarang dia bisa bersama Qi Fei, dia sangat rela. Dia tidak akan menyesal bahkan jika Qi Fei akan memiliki 3.000 wanita cantik di haremnya di masa depan. Selama dia bisa bersama Qi Fei, Mingqi berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Qi Fei dengan lembut. Terima kasih, Yang Mulia. Kasim itu segera mengumumkan bahwa Mingqi terpilih dan wanita cantik lainnya tidak. Meskipun wanita-wanita lainnya tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain mengambil bunga yang diberikan Qi Fei dan pergi. Tepat ketika Kasim hendak mengumumkan kelompok wanita cantik berikutnya yang akan berpartisipasi dalam seleksi, Qi Fei melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, 2 ini saja sudah cukup. Yang Mulia, Anda hanya memilih 2 wanita kali ini." Ketika Kasim mengetahui bahwa Qi Fei tidak memilih lagi, dia mengingatkannya dengan heran. Bahkan, masuk akal jika dikatakan bahwa janda permaisuri juga harus hadir pada pemilihan selir. Dan dia memberikan beberapa petunjuk, tetapi keluarga Qi Fei istimewa, jadi Ibu Suri tidak datang kali ini. Mengenai mengingatkan Qi Fei, tugas itu hanya dapat diserahkan kepada Kasim ini. Qi Fei tentu tahu bahwa dia hanya memilih 2 orang, dan bagi kaisar sebelumnya, 2 orang terlalu sedikit. Namun Qi Fei tidak ingin begitu banyak gadis memasuki istana. Dia tidak sanggup menghadapi begitu banyak gadis. Bersambung dulu Tuan.